Oke, slide-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk lagi ke mata kuliah semi solida. Kita akan membahas dua subbab sekaligus, yaitu suppositoria dan soft gelatin kapsul. Nah, kalian semua pasti sudah melihat kan ya? Sudah pernah tahu suppositoria itu kira-kira bentuknya seperti apa? Ada yang belum pernah tahu suppo itu bentuknya seperti apa? Tahu ya? Tahu dipakainya di mana? Tahu, Bu. Oke. Ya, kita sekarang akan membahas detail tentang bagaimana sih cara kerjanya, formulanya seperti apa, cara pembuatannya seperti apa, kemudian nanti ada beberapa perhitungan untuk membuat suppositoria ini. Kemudian yang terakhir nanti ada evaluasinya, apa saja yang harus kita lakukan. Oke, nah suppositoria ini berasal dari bahasa Latin, supponer, yang artinya to place under atau ditempatkan di bagian bawah. Sub itu under dan poner itu to place, jadi ditempatkan di bawah. Nah, jadi suppositoria ini biasanya dimasukkan ke dalam tubuh melalui lubang-lubang yang tersedia di dalam tubuh. Contohnya rektum, vaginal maupun uretral. Nantinya ketika si suppo ini masuk ke dalam tubuh, dia akan melunak, meleleh ataupun melarut, tergantung dari basisnya yang dibuat itu seperti apa. Efeknya bisa lokal, bisa juga sistemik. Jadi kalau lokal itu maksudnya hanya bekerja di rektum saja, atau di vaginal saja, atau di uretral saja, tapi bisa juga misalnya untuk pengobatan secara sistemik. Tapi dihantarkannya lewat tempat-tempat yang tadi. Bentuknya ini macam-macam, ada yang oval, ada yang long oval, ada yang bentuknya seperti tetesan air, teardrop, ada yang balet, ada yang tampon. Ini tergantung dari kita mau masukkannya ke lubang yang mana. Ada rektal di bagian rektum ya. Untuk suppo yang dimasukkan ke dalam rektum itu panjangnya maksimal 32 mm dengan bobot 2 gram biasanya. Bentuknya bisa balet, torpedo, ataupun finger seperti jari. Kemudian yang vaginal atau biasa kita sebut dengan pesaris, bentuknya bisa globular, oviform, atau cone shape. Bobotnya ini lebih besar, bisa sampai 5 gram. Dan yang terakhir uretral atau bugis namanya. Biasanya dia lebih pipih seperti pensil bentuknya. Diameternya cukup kecil 3-6 mm, tapi panjangnya bisa 140 mm atau 1,4 cm ya, dengan bobot 4 gram. Ini untuk laki-laki, kalau untuk perempuan biasanya setengahnya. Jadi diameter maksimalnya 3 mm dengan panjang 70 mm dan bobot 2 gram. Nah, untuk pengobatan lokal biasanya ditujukan untuk penyakit-penyakit seperti ini. Misalnya rektal itu untuk konstipasi, jadi meringankan konstipasi, ataupun anti hemoroid ambeien ya. Jadi ambeien itu kan biasanya dia sakit, kemudian ada inflamasi juga, ada pendarahan. Nah, maka obatnya itu biasanya lokal anestesi, vasokonstriktif, dan astringen. Dan di situ juga ada analgesik. Selain tadi konstipasi, anti hemoroid, biasanya juga dia pencahar ya, pencahar untuk konstipasi tadi ya. Nah, untuk pencahar ini paling banyak ya digunakan seperti apa ya contohnya? Banyaklah sering kalian temukan pencahar yang bentuknya suppositoria, karena dia kerjanya cukup cepat. Biasanya pencahar suppositoria ini basisnya gliserin. Karena gliserin itu dia sifatnya higroskopik, menarik air. Ketika dia menarik air dari lingkungan, membuat kadar air di rektumnya itu semakin banyak sehingga dia melunakkan
melunakkan isi dari rektum kita untuk mempermudah proses defekasi. Kemudian untuk yang vaginal, kerja lokalnya itu biasanya sebagai kontraseptif dan juga sebagai antibakteri. Kontraseptif berarti isinya hormon ya, hormon. Dan untuk yang antibakteri biasanya untuk membunuh patogen-patogen yang ada di vaginal. Kemudian yang uretral biasanya sama, dia untuk antibakteri juga, dan untuk lokal anestesi kalau misalnya akan dilakukan tindakan di uretral, misalnya mau operasi atau apapun lah tindakan yang melibatkan uretral, lokal anestesinya selain disuntik bisa menggunakan suppositoria ini. Nah, untuk kerja sistemik, ini juga cukup banyak digunakan karena suppo ini memiliki banyak keuntungan. Yang pertama, dapat dilakukan pengantaran untuk obat-obat yang dirusak atau diinaktivasi di saluran cerna. Begitu juga untuk obat-obatan yang akan mengiritasi saluran cerna. Jadi obat itu ada yang dirusak oleh saluran cerna, ada juga obat yang merusak saluran pencernaan. Nah, karena dia lewat rektum atau vaginal atau uretral, maka saluran pencernaan kita bukan merupakan suatu masalah lagi. Kemudian yang ketiga itu dia bisa menghindarkan obat dari first pass effect, karena saluran pembuluh darahnya itu dia langsung menyebar ke seluruh tubuh. Sedangkan kalau gastrointestinal kan dia ke hati dulu ya, setelah ke hati baru ke seluruh tubuh. Kemudian dia juga bisa diperuntukkan untuk pasien-pasien yang sulit untuk menelan, seperti pediatrik ataupun geriatrik, kemudian pasien yang mengalami mual muntah. Ini contohnya ada prochlorperazine dan chlorpromazine untuk meredakan mual muntah, kemudian ada oxymorphone untuk analgesik, ada juga ergotamin untuk migrain, endometakin, dan lain-lain ya. Banyak, ini hanya ada 5 contoh, silahkan dibaca. Oke, nah untuk suatu obat yang dihantarkan melalui suppositoria ini dapat bekerja secara sistemik, tentunya dia harus terabsorpsikan ke dalam pembuluh darah. Faktor yang mempengaruhi proses absorpsinya ini ada 2, ada fisiologi dan fisikokimia. Faktor fisiologi itu maksudnya berarti faktor dari dalam tubuh kita, kalau fisikokimia faktor dari sediaan tersebut. Secara fisiologi, rektum itu panjangnya 15-20 cm. Jadi kalau dibandingkan dengan saluran cerna, dia jelas jauh lebih pendek. Selain itu, dia juga tidak punya fili ataupun mikrofili. Padahal di saluran cerna, fili dan mikrofili ini merupakan suatu komponen yang penting karena dia mampu untuk memperbesar luas permukaan sehingga luas permukaan untuk absorpsinya pun akan lebih banyak. Sedangkan kalau di rektum ini tidak ada fili ataupun mikrofili. Tapi di rektum itu dia sangat banyak vaskularisasinya, sangat banyak pembuluh darah, sangat banyak pembuluh, baik itu pembuluh darah maupun pembuluh limfatik. Itu menjadi suatu keuntungan utama ketika kita menghantarkan obat melalui rektum. Kemudian banyaknya cairan di rektum juga tidak terlalu banyak, hanya 2-3 mili mukus fluid. Jadi ada cairan mukus di situ 2-3 mili saja untuk membantu proses disolusi atau pelarutan. Oke, itu secara anatominya. Nah, kemudian faktornya ini ada 3. Ada isi dari kolonnya atau isi dari rektumnya, kemudian sirkulasinya, dan pH. Nah, pada saat pemberian obat melalui rektum, kalau bisa si kolon itu dikosongkan terlebih dahulu. Jadi pasiennya defekasi terlebih dahulu sehingga kolonnya kosong. Nah, keadaan
kolon atau rektum yang kosong ini akan meningkatkan luas permukaan untuk proses absorpsi. Kemudian usahakan juga pasiennya itu tidak sedang mengalami diare ataupun sudah mengalami operasi yang mengubah konstruksi kolon, misalnya pernah operasi ambeien gitu, sehingga nanti akan mempengaruhi konstruksi dari kolon tersebut. Sebentar ya. Nah, kemudian rute sirkulasinya tadi sudah disebutkan bahwa sirkulasi sistemiknya itu terhindar dari Kuspras effect. Kemudian dia juga ada pembuluh darah yang cukup banyak dan pembuluh limfatik. Kemudian pH-nya cenderung netral dan tidak ada kapasitas dakar di situ. Jadi ini cukup membantu untuk proses absorpsi yang bersifat asam dan basa lemah. Karena asam dan basa lemah itu kan proses absorpsinya sangat dipengaruhi oleh pH ya. Nah, kemudian secara fisikokimia, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, kelarutan obatnya. Nah, kalau bisa, kelarutan obatnya itu lebih baik, kelarutan obat di cairan mukus yang ada di rektum itu lebih baik dibandingkan dengan kelarutan obat di basis supositorianya. Jadi ketika suponya itu masuk ke dalam tubuh, terus dia misalnya meleleh, si obatnya itu lebih tertarik untuk masuk ke dalam cairan mukus kita dibanding berdiam diri di basis yang sudah meleleh tadi. Karena ketika sudah masuk ke cairan mukus, dia akan lebih mudah terabsorpsinya. Kemudian konsentrasinya juga harus diperhatikan, kalau bisa cukup tinggi untuk driving force atau untuk mendorong terjadinya proses difusi, karena proses difusi itu sangat dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi. Kemudian ukuran partikel kalau bisa cukup kecil karena nanti luas area persatuan bobotnya akan menjadi lebih besar. Luas area lebih besar, maka proses disolusi juga akan lebih besar. Proses disolusi lebih besar, maka proses absorpsi akan lebih cepat. Kemudian sifat alami dari basisnya. Nanti kan ada yang melting, ada yang meleleh, ada juga yang melunak, dan ada juga yang terlarut. Kemudian nanti basisnya ini sangat mempengaruhi apakah kita ingin pelepasan segera atau pelepasan lambat. Oke. Nah, basis supositoria itu ada 2. Ada yang basis lemak, ada yang basis air. Basis lemak ini istilahnya fatty base atau oleaginous base. Kalau yang basis air ini water soluble atau water miscible. Intinya basis yang dapat terlarut atau tercampur dengan air. Basis lemak ini contohnya asam lemak terhidrogenasi dari vegetable oil. Yang paling banyak digunakan adalah cocoa butter atau minyak coklat. Tapi perlu diingat bahwa si cocoa butter ini dia punya polimorfisme. Polimorfisme itu maksudnya dia punya lebih dari 1 bentuk kristal. Kebetulan si cocoa butter ini punya 2 bentuk kristal, bentuk alfa dan bentuk beta. Nah, yang kita harapkan dalam pembuatan supositoria ini adalah yang bentuk beta. Karena bentuk alfa itu dia ada dalam keadaan cair pada suhu ruang. Artinya titik lelehnya lebih rendah daripada bentuk yang beta. Nah, si cocoa butter yang beta ini, kalau dia dipanaskan terlalu tinggi, dapat berubah polimorfismenya menjadi bentuk alfa. Makanya, saat kita membuat supositoria
dengan basis cocoa butter tidak boleh dipanaskan terlalu berlebihan. Karena nanti kalau dipanaskan terlalu berlebihan, ketika kita dinginkan lagi, dia tidak akan memadat kembali. Kemudian bisa kita tambahkan beberapa bahan tambahan seperti fenol dan kloral hidrat. Tapi perlu diingat bahwa fenol dan kloral hidrat itu dia dapat menurunkan titik leleh juga, sehingga nanti dia beresiko untuk tidak bisa dipadatkan kembali pada suhu ruang. Kemudian bahan lainnya ada cetyl ester wax dan beeswax. Dia sebagai solidifying agent. Jadi dia meningkatkan titik leleh, membantu proses pemadatan. Kalau yang basis air atau water soluble dan water miscible ini, isinya biasanya gelatin tergliserinasi. Ini untuk supo, vaginal, dan uretral. Tapi perlu diingat tadi, gelatin tergliserinasi ini sifatnya dia higroskopik, sehingga dia cenderung menarik air dan beresiko iritasi, karena airnya ditarikkan. Basis lain ada PEG 300 sampai PEG 8000, bisa kita gunakan, bisa dimix juga. Biasanya dicampur antara PEG yang bentuknya cair dan PEG yang bentuknya padat. PEG yang bentuknya cair itu bobot molekulnya kurang dari 1000. Nah, untuk basis air ini, biasanya dia mekanisme pelepasan obatnya itu dengan terlarut. Jadi ketika dimasukkan ke dalam tubuh, si suponya ini akan terlarut, baru dia mengeluarkan zat aktifnya. Kalau yang fatty base, yang basis minyak ini, basis lemak, ketika dia masuk ke dalam tubuh, dia itu akan melunak, kemudian meleleh. Makanya titik lelehnya harus sama dengan suhu tubuh, yaitu 37 derajat. Jadi intinya dua-duanya ini ada dalam bentuk padatan di suhu ruang. Untuk yang fatty base, dia akan melunak pada suhu 37 derajat Celcius, suhu tubuh. Kalau yang water ini, dia akan melarut pada cairan tubuh. Kemudian ada basis lain, tapi ini jarang digunakan. Biasanya basisnya bentuknya emulsi water in oil, air dalam minyak, dan ditambahkan surfaktan. Nah, proses pembuatannya yang paling banyak digunakan ini adalah proses molding. Molding itu pencetakan ya. Pembentukan pencetakan. Caranya adalah dengan pertama itu kita lelehkan dulu. Misalnya tadi pakainya cocoa butter ya. Cocoa butternya dilelehkan dulu. Biasanya suhunya sekitar 40 derajat Celcius. Kemudian setelah meleleh dimasukkan zat aktifnya. Setelah dimasukkan zat aktifnya dilakukan pengadukan. Kemudian dituangkan ke dalam cetakan. Setelah dituangkan ke dalam cetakan, didiamkan dulu di suhu ruang sampai kurang lebih suhu 30 derajat, baru boleh dimasukkan ke dalam kulkas suhu 5 derajat, kulkas yang bagian bawah, selama semalaman. Nanti setelah itu baru dikeluarkan dari kulkas, tunggu sampai suhu ruang, baru dikeluarkan dari cetakan. Removing. Kemudian ada cara yang kedua, compression. Biasanya cara ini untuk yang zat aktifnya itu tidak tahan terhadap panas atau labil terhadap panas. Caranya pertama di mixing dulu, dicampur si basisnya dan zat aktifnya. Selama proses pengadukan itu kan sebenarnya ada panas yang terbentuk ya. Tapi panasnya itu tidak signifikan. Selama proses pengadukan itu biasanya terjadi proses softening atau pelunakan. Konsistensinya kurang lebih seperti pasta. Siti Mawana boleh di-mute dulu. Dia akan melunak, strukturnya seperti pasta, kemudian setelah terjadi pelunakan itu, dia akan dimasukkan ke dalam cetakan dan kita kompresi, kita tekan.
Setelah ditekan, baru langsung dikeluarkan dari cetakan. Jadi proses panasnya sangat sedikit, hanya panas yang terbentuk dari proses pengadukan. Kemudian ada juga yang proses membentuknya itu menggunakan tangan, hand rolling, kayak bikin sistik, bikin cakwe, kayak gitulah. Tapi itu zaman dulu sebelum adanya proses molding ini, jadi sudah tidak digunakan. Nah, ini kurang lebih alatnya. Alat untuk pelelehan dan pencampurannya di sini. Jadi di bagian luarnya ini ada jaketnya untuk memanaskan. Kemudian nanti tinggal dipuring, tinggal dimasukkan ke dalam cetakan. Cetakannya biasanya seperti ini ya kalau di lab. Nanti dia dimasukkan dari bagian lubang-lubang sini. Ini bahannya bisa aluminium, bisa stainless steel, bisa kuningan. Nah, kemudian kalau di pabrik bisa juga kita masukkan ke dalam plastik atau seperti strip dan blister. Seperti ini. Jadi ini cukup sekali pakai. Dia proses pencetakan di situ sekaligus proses pengemasan. Nah, biasanya ini tuh bisa dilepas ya. Jadi ini kan ada 2 lubang ya sebenarnya. Ada yang satu jajar ini, 1 baris, dan 2 baris di bagian belakangnya. Nah, ini tuh terdiri dari 3 bongkahan besi. Jadi bisa dilepas. Di sini ada garisnya. Bisa dilepas untuk mempermudah proses pembersihan. Nah, sebelum dipuring, sebelum dituangkan ke dalam cetakan, biasanya moldnya, cetakannya tadi dibersihkan dulu, kemudian dilubrikasi. Dilubrikasi itu kayak kita bikin kue, biasanya kan loyangnya dikasih mentega dulu ya. Ini juga sama, cetakannya biasanya dikasih glycerinated gelatin, dikasih gelatin tergliserinasi, agar nantinya saat melepaskan dari cetakannya lebih mudah dan tidak ada yang bocel-bocel gitulah, tidak ada yang lengket di cetakan. Nah, jangan lupa si moldnya ini cetakannya harus dikalibrasi dulu. Jadi kalau misalnya kita mau membuat supo ukuran 2 gram menggunakan cetakan yang tadi, kita harus buktikan dulu nih cetakan ini benar bisa menghasilkan 2 gram atau tidak. Kemudian ini nanti kita lihat perhitungannya ya. Oke, nah pada saat menuang basi supo ke dalam cetakan, itu kalau bisa si cetakannya agak sedikit panas. Jadi jangan terlalu dingin. Karena kalau agak panas, si massa suponya itu punya kesempatan untuk dia mengatur dirinya dulu di dalam cetakan. Kalau misalnya cetakannya dingin, ketika dituang dia langsung memadat. Nah, kalau untuk langsung memadat, nanti resikonya ada terbentuk layer-layer. Jadi seperti ada lapisan-lapisan di bagian suponya. Nah, proses pembuatannya, jadi pertama itu kita harus gini. Jadi cetakannya itu kan sebenarnya satu ya, satu untuk semua gitu. Misal kita ingin membuat supo dengan bobot 2 gram, ya cetakannya itu semua. Nah, yang perlu diperhatikan, zat aktifnya itu kan beda-beda. Kemudian selain zat aktifnya yang beda-beda, jenisnya, bobotnya juga beda-beda kan, bobot zat aktif yang ingin kita masukkan ke dalam suponya. Nah, bagaimana caranya kita mengatur atau mengetahui berapa sih basis yang kita butuhkan untuk membentuk supo dengan cetakan tersebut dengan zat aktif yang berbeda-beda tadi. Ada 3 metode, ada metode replacement factor method, kemudian density factor method, dan occupied volume method. Kita lihat ya. Jadi ini faktor pengganti,
kita harus hitung berapa sih faktor pengganti basis ketika basis tersebut digantikan oleh obat kita. Rumusnya seperti ini. F sama dengan 100 dikali E. E itu adalah bobot dari suppositoria yang hanya mengandung basis saja, dikurangi G. G itu adalah bobot suppositoria yang mengandung zat aktif sebanyak X%. X itu adalah konsentrasi zat aktif di dalam suppositoria ditambah 1. Kita lihat latihan soalnya. Misalnya, kita disuruh untuk membuat suppositoria yang berisi fenobarbital 100 mg. Basisnya menggunakan cocoa butter. Kita diminta. Nah, terus dengan menggunakan cetakan yang tadi, ketika kita masukkan cocoa butter full, suppositoria yang hanya mengandung cocoa butter ya, tanpa zat aktif, bobotnya itu 2 gram. Nah, karena 100 mg fenobarbital di dalam 2 gram suppositoria itu 5%, jadi berapa sih bobot suppositoria yang mengandung zat aktif tadi? Jadi ceritanya kita mau membuat supo, isinya 100 mg fenobarbital, basisnya cocoa butter. Pertama kan kita tahu ya, dengan cetakan tersebut, dimasukkan cocoa butter saja, itu bobotnya 2 gram. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, kalau misalnya yang dimasukkan itu 100 mg fenobarbital plus cocoa butter di dalam cetakan yang sama, berapa bobotnya? Caranya tidak bisa langsung 2 gram ditambah 100 mg. Karena densitas dari fenobarbital dan densitas dari cocoa butter itu berbeda. Oke. Jadi metodenya seperti ini. Tinggal masukkan rumus yang tadi. 100 dikali 2. 2 ini adalah bobot suppositoria yang hanya mengandung cocoa butter, dikurangi G. G itu yang akan kita cari, dibagi G dikali 5. 5 ini adalah 100 mg per 2 gram, berarti 5%. Ditambah 1 sama dengan 0,81. 0,81 ini adalah F. F itu adalah faktor pengganti. Taunya dari tabel sini. Kemudian satunya tinggal pindah ruas. 5G-nya tinggal dikali silang. 200 dan dapatkanlah nilai G. G itu berarti bobot suppositoria yang mengandung 5% fenobarbital atau 100 mg fenobarbital. Nah, setelah diketahui bahwa bobot total satu supo yang mengandung zat aktif itu 2,01, kita bisa hitung. Berarti cocoa butternya itu untuk satu supo dibutuhkan 2,01 gram dikurangi 100 mg. Berarti 1,91 gram. Terus nanti misalnya buatlah 20 supo, berarti tinggal dikali 20 kan. 100 mg dikali 100 mg fenobarbital dikali 20, kemudian tadi basisnya 1,91 gram dikali 20. Ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Ada yang bingung? Oke, cukup paham? Iya. Ya. Bisa dilanjut? Bisa, Bu. Oke ya. Kalau UAS keluar hitungan berarti oke ya? Insya Allah. Oke, metode yang kedua adalah density factor method.
Ini kalau misalnya kalian nggak punya data F yang tadi, kalian bisa pakai metode ini. Misalnya di tabel tidak ada tuh datanya. Kita pakai metode yang lain aja berarti. Caranya, density factor itu B. B itu adalah bobot supo yang mengandung zat aktif. Salah. B itu adalah bobot zat aktif per suppositoria. Jadi kalau fenobarbital tadi berarti 100 mg. C itu adalah bobot suppositoria yang mengandung zat aktif. Berarti kalau di soal yang tadi adalah 2,01 gram. Yang A itu adalah bobot suppositoria yang hanya mengandung basis. Kalau di soal yang tadi berarti 2 gram. Oke, kita lihat contohnya. Misal kita diminta buatlah 12 suppositoria yang mengandung acetaminophen sebanyak 300 mg dengan basis cocoa butter. Misal, bobot rata-rata suppo yang hanya mengandung cocoa butter adalah 2 gram dan bobot suppositoria yang mengandung zat aktif adalah 1,8 gram. Berarti bisa kita hitungkan ya density factor-nya. Zat aktifnya 0,3 gram, dari sini acetaminophen dibagi 2, 2 itu belangkonya, dikurangi 1,8, bobot suppo yang mengandung zat aktifnya ditambah 0,3. 0,3 itu adalah acetaminophennya, sama dengan 0,6. Nah, kemudian kita hitung faktor penggantinya. 0,3 dibagi 0,6. 0,3 ini acetaminophen, 0,6 ini density factor. Dapatlah 0,5. Kemudian tinggal kita kurangi 2 gram dari cocoa butter dikurangi 0,5 sama dengan 1,5. Maka untuk membuat 12 suppositoria yang mengandung acetaminophen 300 mg, kita membutuhkan 12 dikali 1,5 dari sini. Kita membutuhkan 18 gram cocoa butter dan 12 kali 0,3. 0,3 dari sini. Berarti kita butuh 18 gram cocoa butter dan 3,6 gram acetaminophen untuk membuat 12 suppositoria yang mengandung acetaminophen 300 mg per supponya. Oke. Cukup jelas ya, harusnya yang ini lebih mudah. Dan yang terakhir adalah occupied volume method. Kita lihat soalnya saja. Jadi kalau occupied volume method ini ada data yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan adalah data density dari zat aktif dan data density dari basis. Contoh soalnya kita diminta membuat 10 suppositoria. Tiap suppo itu mengandung 200 mg obat yang mengandung density 3,0. Basisnya memiliki density 0,9. Bobot suppo blanknya, ini maksudnya adalah bobot suppo yang hanya mengandung basis itu 2 gram. Kemudian hitunglah berapa banyak bahan yang dibutuhkan untuk membuat suppo tersebut. Oke. Tadi kan kita sudah tahu ya, bobot belangkonya 2 gram, kemudian jumlah yang dibutuhkan untuk 10 suppo, maka 2 gram dikali 10, 20. Density rasionya 3,0 dibagi 0,9. Density rasio antara zat aktif dibagi density belangko. Dapatlah 3,3, maka bisa kita hitung 2,0 dari sini dibagi 3,3, 0,6. Kemudian kita hitung 20 dari sini dikurangi 0,6, 19,4. Kemudian di sini jumlah zat aktifnya 0,2 gram dikali 10. Ini gramnya di sini harusnya. Dapatlah 2 gram. Maka untuk membuat 10 suppo ini dibutuhkan 19,4 gram basis dari sini dan zat aktif sebanyak 2 gram. Oke, kapan kita pakai metode yang mana? Kalau misalnya kita punya data nilai F, berarti pakai metode yang pertama. Kalau kita punya data density, berarti pakai metode yang 3. Kalau kita nggak punya data apapun, bisa pakai metode density factor. Metode ya density factor.
Oke, ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ibu, Iya, boleh.